Perkenalkan, nama saya Zara Nabila, saya dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024011. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PPh 21 pegawai tidak tetap. Di sini sebelum saya pembahasan ini, saya akan bahas pengertiannya, tarif atau PKP-nya, dan cara penghitungannya. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang bekerjanya hanya menerima penghasilan apabila bekerja berdasarkan jumlah hari, unit pekerjaan, atau sifat tidak berkesinambungan. Contohnya buruh harian, pekerja lepas, tenaga proyek, dan pekerja borongan. Pegawai tidak tetap adalah pegawai termasuk tenaga kerja yang lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja imbalan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang repetisi, uang rapat, honorarium, terus hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya. Pegawai tidak tetap hanya menerima penghasilan apabila bekerja berdasarkan jumlah hari bekerjanya, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaiannya pekerjaan. Pegawai tidak tetap apabila dilihat dari sisi pajak adalah pegawai yang menerima penghasilan tidak rutin setiap bulannya. Istilah penghasilan untuk pegawai tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan, ataupun borongan. Berikut beberapa kategori yang bisa disebut sebagai pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102, Peraturan Menteri Keuangan 010/2016, pajak penghasilan 21. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya kurang dari 450 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Tarif pegawai tidak tetap 1 ada jika penghasilan 450.000 per hari tidak dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, jika penghasilannya besar dari 450.000 per hari tetapi kecil 4.500.000 per sebulan. Penghasilan harian dikurangi PTKP harian dikenakan tarif 5%. PTKP hariannya dibagi 54 juta per 360 hari. Itu menghasilkan 150. Jadi yang dipotong upah hariannya dikurang dengan hasil dari PTKP hariannya, terus dikali 5%. Jika penghasilan kumulatif lebih besar dari 4.500.000 sebulannya, dihitung dengan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh atau 5%, 15%, 25%, 30%, sama 35% terakhirnya. Tarif pegawai tidak tetap sebelumnya mengalokasikan dana untuk kebutuhan dan kegiatan, pisahkan dulu 20% untuk ditabung usaha. Jangan menggunakan dana tabungan. Dana tabungan akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Cara penghitungannya, contohnya seperti ini. Fajar merupakan seorang pekerjaan belum menikah pada bulan Januari 2018. Fajar bekerja sebagai tenaga kerja harian di perusahaan Morisa TV serta pendapatan upahnya tuh sebesar 125.000 per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan dia. Dalam 1 minggu atau 6 hari kerja, Fajar menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Berapa PPh yang dikenakan? Cara ngitungnya seperti ini. Upah per harinya kan 3 juta. Nah, dibagi dengan 6 berarti 500. Upah di atas 450 dibagi dengan 500 dikurang 450 berarti sisanya 50.000. PPh 21 terutangnya 6 dikali 5% kali 50.000 hasilnya 15.000. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, pegawai tetap adalah pegawai
termasuk tenaga kerja yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah hasil pekerjaan dihasilkan, atau penyelesaian sesuatu jenis kerjaan yang diminta oleh pekerja. Pegawai tidak tetap berupa harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah burungan itu diterima atau diperoleh tidak secara bulanan. PPh pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh secara besar itu sebesar jumlah penghasilan bruto menghitung menggunakan tarif efektif bulanannya dikalikan dengan tarif pengenaan dan pemotongan yang dihitung bulanan. Sekian, terima kasih penjelasan materi saya. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.